Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat lagi ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan ngomong dewe ya. Saya tidak bisa mengidentifikasi ketika saya ngomong dewe ya. Apakah itu adalah kodam, apakah itu makhluk halus, ataukah itu sedulur papat ya. Kita kupas teman-teman ya satu persatu supaya Anda paham. Ojo di skip video ya. Kalau Anda menghindari iklan ya, lebih baik di download teman-teman ya, di download ya, supaya materinya utuh ya. Karena ketika materinya tidak utuh ya, pemahamannya sepotong ya tidak paham. Ketika tidak paham ya wis amburadul ya. Ya, Anda cari warung kopi ya, warung kopi atau numpang wifi tetangga, download video saya gitu ya. Setiap hari akan saya upload ya, minimal satu video gitu ya. Kalau waktunya nutut ya 2 video teman-teman ya. Walaupun cuma 8 menit ya, 2 video itu ya lama prosesnya gitu loh ya. 2 video 8 menit ya wis berapa, 16 menit ya. Seperempat jam, setengah jam untuk satu channel gitu ya. Coba ada beberapa channel yang saya buat itu. Nah, itulah teman-teman Jumat lagi ya. Kembali ke materi katanya dengan mendeteksi siapa yang kita ajak bicara ya di dalam batin kita gitu. Apakah kodam, apakah makhluk halus. Makhluk halus ini setan ya, ketempelan ya. Kodam ini sebenarnya ya makhluk halus ya, basicnya juga sama, jin ya, atau sedulur papat bagian dari diri Anda ya, dari sisi kegaiban ya. Anda bisa batin ya, memiliki kemampuan batin itu kan dari sedulur papat Anda ya, secara alami ya. Katakan Anda tidak ketempelan makhluk halus, tidak ketempelan kodam. Nah, kita identifikasi teman-teman ya. Ketika kita ini bicara banyak masalah ya, tentunya ketika kita itu banyak masalah itu akan banyak ya di batin kita ya, di telinga kita ya. Ada yang mengatakan di telinga kita itu sebenarnya di batin. Ada yang di telinga kita itu yang mendengar dimensi batin kita. Itu kan ruame kayak pasar gitu. Nah, kalau itu misalkan ruame kayak pasar, kira-kira Anda ini bisa membedakan nggak? Ini mana sedulur papat, ini mana kodam, ini mana makhluk halus ya? Ora iso ya, ndak iso, sama-sama gitu ya. Seolah-olah sama, bahasanya sama. Kenapa? Lo yang ngomong Anda sendiri, yang menerjemahkan batin Anda sendiri, yang ngomong Anda sendiri, yang menerjemahkan batin Anda sendiri, ya pasti sama loh. Yang membedakan adalah frekuensi energinya. Ada energi baik, ada energi buruk. Lah ini butuh jam terbang gitu loh ya. Nggak bisa kalau Anda awam biasa gitu loh ya, ibadah biasa-biasa ya, nggak tahu tirakat ya, nggak iso membedakan ini, nggak iso ya. Maka perlu dilatih, perlu ditirakati, perlu dilatih, dan kita juga perlu menggunakan strategi ya. Strategi ini perlu ya. Misalkan ya, teman-teman Jumat lagi ini ya, setiap hari ya, siapa sih yang nggak pernah makan di warung? Siapa sih yang nggak pernah beli makan di warung? Ya, entah itu cilok, entah itu batakor, entah itu apa pokok panganan ya. Nah, ketika makanan itu ya yang jualan menggunakan pelarisan ya, nah sudahlah masuk makhluk halus di dalam tubuh Anda. Energi makhluk halus di dalam tubuh Anda ini juga akan ketarik gitu. Ketika Anda banyak masalah, akan ketarik. Kalaupun tidak ada banyak masalah, Anda pun juga akan terpengaruh oleh energi negatif itu. Nah, satu itu ya. Berarti apa? Ada makhluk halus. Atau Anda tidak pernah ibadah ya, tidak pernah ibadah, wis lupa sama ibadah Anda. Nah, itu juga akan bersemayam makhluk halus di dalam tubuh Anda. Nah, sumber dari makhluk halus sudah tahu ya. Nah, itu berarti di dalam tubuh Anda ada makhluk halus. Atau Anda ketempelan ya, duwulin apa jenenge mendaki gunung itu ya, melakukan yang gunung-gunung itu loh ya. Di kono Anda wis nguyuh sak nggen-nggen, ketempelan juga bisa. Atau Anda yang sering ya ziarah ke petilasan-petilasan, ketempelan, wah itu malah tambah bek ya. Loh ya, makhluk halus.
juga kodam. Nah, sekarang yang kedua itu makhluk halus ya, sumber makhluk halus. Yang kedua kodam. Kodam ini bisa dari leluhur Anda. Ketika teman-teman Jumat lagi memiliki leluhur yang dulu ngingu kodam. Kodam ini perewangan ya. Nah, bahasa sekarang itu lebih bekennya, lebih kerennya namanya kodam. Kodam ini akulturasi dari bahasa Arab yang artinya pembantu. Ya. Jadi teman-teman Jumat lagi, ketika Anda katakanlah memiliki leluhur yang memiliki kodam, maka Anda akan berpotensi diikuti oleh kodam leluhur. Dan ini juga tidak semuanya gitu. Ya, hanya yang selaras ya. Artinya energinya sama. Lek Anda jelek apa? Leluhur Anda jelek ya, kodamnya jelek. Anda juga jelek, maka Anda akan ketempatan. Lek kodam leluhur Anda baik, juga akan berpotensi ya. Sama seperti itu gitu loh ya. Ada keselarasan. Nggak mungkin lah katakanlah leluhur Anda ini tukang santet, terus Anda ini ahli ibadah, kodamnya ikut dengan Anda, itu enggak mungkin ya. Kalaupun mengganggu ya, tapi akan terjadi gesekan energi gitu. Ya, tergantung dari energi ibadah Anda. Ketika energi ibadah Anda kuat, ya Anda akan bisa masuk. Tapi ketika energi Anda lemah, ya akan bisa masuk. Nah, paham ya dari sini? Itu dari kodam leluhur. Atau teman-teman Jumat lagi ya, punya pusaka, entah dikasih oleh orang tua Anda, dikasih teman Anda, atau Anda nemu di kali jalan-jalan nang sungai berantas, selulup mari ngono oleh pusaka, ya bisa jadi. Atau Anda ya melakukan pemaharan ya. Ada pameran pusaka keris, Anda beli. Nah, itu juga berpotensi ya, Anda ini diikuti oleh kodam pusaka. Nah, biasanya kalau pemaharan itu biasanya akan ada interaksi ya. Sebelum kita beli pusaka itu ada interaksi, ada ketarikan untuk suatu pusaka. Setelah kalau tidak percaya ya coba ya, Anda datang ke pameran pusaka, itu pasti akan ada salah satu pusaka yang menarik diri Anda. Itu kodamnya berarti bisa selaras ya. Nah, itu kalau dari pusaka. Atau ketika teman-teman Jumat lagi ini ya pernah menjalani keilmuan ya, mengamalkan amalan keilmuan, ilmu Jawa, ilmu hikmah, ilmu asma, ilmu sembarang kali wis. Pokoknya yang berkaitan dengan keadikdayaan ya. Anda mengamalkan ajan suket kalanjana, membuka mata batin, maka di dalam tubuh Anda akan ada kodam dari ajan suket kalanjana. Semar mesem, jalan goyang sama, setan kober sama, akan ketempatan kodam itu. Nah, ini dari sumber kodam itu ya. Nah, yang terakhir dari sumber kodam pemaharan ya. Anda pengisian ya, pergi ke orang pintar, pergi ke kiai supaya diasma, anti tembak, anti bacok, pasang susuk dan sebagainya. Ini juga akan ada kodam di dalam tubuh Anda ya. Jadi sumber dari kodam kan sudah tahu ya, kira-kira Anda ini yang mana gitu loh, yang masuk di dalam tubuh Anda. Kira-kira ono enggak kodam di dalam diri Anda. Nah, selanjutnya sedulur papat, bawaan dari Anda lahir ya. Jadi ada setan ya, setan, jin, demit, itu satu sebenarnya gitu ya. Ya, yang membedakan apa, setan, jin itu hanya fungsinya saja. Sama halnya dengan makhluk halus, itu sama saja jin. Makhluk halus dan kodam itu yang membedakan cuma fungsinya. Ketika kodam ya, ketika kodam ini itu membantu manusia. Artinya apa? Sudah kita tundukkan. Ada ikatan batin dengan kodam tadi. Tapi kalau makhluk halus itu tidak ada ikatan batin. Seperti makhluk lain liar gitu loh, nempel gitu loh ya. Ya memang tujuannya ngerecoki kita. Tapi kalau kodam ini bisa 50% ya. 50% ngerecoki, 50% tidak. 50% ngerecok ini kenapa? Ya karena Anda tidak memperhatikannya ya. Ya ibarat Anda punya pembantu terus tidak Anda perhatikan. Ya apa? Ya ngamuk. Akibatnya ya Anda yang merasakan gitu ya. Rezeki mampet, rezeki seret ya. Kodam-kodam itu seperti itu gitu ya. Ketika tidak diperhatikan ya hidup Anda akan dibuat seperti itu. Makanya ketika Anda punya kodam, sing akeh lek tirakat itu.
Karena keberadaan kotam di dalam tubuh kita itu menghisap energi kita. Kalau kita tidak pernah tirakat, tidak pernah laku, tubuh kita itu lemes, loro-loron. Nah, kembali ke materi ya. Kaitannya dengan bagaimana kita mengidentifikasi ya, itu makhluk halus, itu kotam, itu sedulur papat. Semuanya sama teman-teman ya, bahasanya sama. Lah ini kan ya wangil gitu ya. Ini ya wangil. Kalau saya Pak punya trik ya, ini bisa Anda terapkan. Kalau saya punya trik, ibadah tak jogo. Ibadah ini tak jogo, tak kenceng no. Ya. Tirakat tak lakoni. Supaya apa? Menghilangkan makhluk halus yang ada di dalam tubuh saya. Itu cek hilang. Nah, berarti kan tinggal dua. Ya. Tinggal kotam dan sedulur papat. Lah, kotam ini juga ada yang negatif. Ketika Anda ibadah tirakat, kotam yang negatif sudah wani. Jadi tinggal apa? Kotam yang positif. Nah, tinggal Anda ya. Ini kan masih sama toh, ya. Bahasanya kan masih sama. Bahasanya sama, bahasa batin kita sendiri. Ya. Ketika Anda katakanlah pingin ya mengidentifikasi sedulur papat Anda, biasakan untuk ajak komunikasi setiap hari. Anda mau makan, ajak makan. Anda mau ibadah, ajak. Anda mau meditasi, ajak. Anda mau zikir, wirid, ajak. Ajak ikut gitu loh ya. Ya ibarat Anda ini pancernya, itu makmumnya gitu. Anda mau bekerja, ajak. Segala aktivitas Anda ajak. Nah, nanti di situ akan ada ikatan batin. Anda akan merasakan, oh ini adalah sedulur papat. Oh ini adalah kotam. Itu ada. Karena frekuensi energinya itu beda-beda. Walaupun yang menerjemahkan diri Anda sama, tapi Anda akan bisa mendeteksi frekuensi energi dari dua tadi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Oh ini 12 menit teman-teman ya. Kalau tak manu ya gak mari-mari. Ya kita sambung saja ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.